Kami mengucap syukur Tuhan apabila malam hari ini Tuhan sudah antarkan setiap kami boleh datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biar malam hari ini kami datang ke hadirat Tuhan, membawa pujian dan sembah kami. Kiranya semuanya menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Bapa di surga. Demikian juga dengan malam hari ini, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi tuntunan bagi hidup kami, sehingga jemaat Mandarin boleh semakin dewasa secara rohani, dan juga semakin hari semakin matang dalam berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani malam hari ini, yang pimpin pujian, yang jadi singer, pemain musik, penata multimedia, pendoa, belakang mimbar, dan semua yang bertugas maupun yang terima tamu, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Penuhi dengan minyak urapan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami merasakan jamahan Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah doa malam Mandarin. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita dapat menikmati hadirat yang kudus. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Satu hal yang jadi kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau berikan yang terbaik buat pada malam hari ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat
segala yang kami katakan lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dengan lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, amin, lebih dari segala yang ada. Haleluya, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari. Mari kita menghakimi tantangan yang kudus. Kita akan lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Dengan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari berikan sorak-sorak. Haleluya,
jiwa kami katakan kami mau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami rindukan, kami sembah Yesus Tuhan.
Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, amin, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh hidup bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh, mari jamah siap hati kami dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dinaikkan oleh Ibu Jimmy. Tempat dan waktu kami persilakan. Bapak Suni mengucap syukur, terima kasih atas kehadiran di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Kau telah melawat setiap anak-anak-Mu, kemarin maupun di Kristen di rumah. Terima kasih Bapak Kudus, Bapak, doa syafaat di gereja kami di PPS Pusat Jalan Kerumah maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, terutama pelosok-pelosok pedesaan terpencil. Kau pilih hamba berani-berani tegar kuat iman mereka seperti yang apapun mereka kerja lakukan, Kau terus membimbing mereka Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga di sana, cukupkan setiap kebutuhan Allah Tuhan. Berkati juga plan-plannya Tuhan, tetap menjalan visi dan misi yang Kau jiwa-jiwa belum mengenalkan Kau ini di samping banyak jiwa menangkan selamatkan dunia nama. Terima kasih berkati enak Tuhan MP di akan majelis tinggi bersama staf-staf lantai dasar melantai. Cukupkan setiap hari kami dalam pusat. Berkati juga Roh Saleh dan harapan Engkau, maka kalau pun bijaksana, apapun itu program rencana pusat sesuai dengan pusat saja. Berkati juga Roh satu kesatuan buat gereja kami itu, supaya kami tidak cerai-berai. Kaulah kepala pemimpin kami, kami ada tubuh gereja tidak bisa berfungsi. Itu satu sama lain kita kami kasih agar tetap bergandengan tangan sepakat jalan semua untuk kemuliaan nama juga. Terima kasih Bapak Kudus, Bapak berkati juga Cici Lilian, David Yu, pelayan pekerjaan di dalam kehidupan Tuhan. Kami percayalah, terutama hikmat dari Kau sendiri, atau budi bijaksana, apapun yang diperlukan dan kehidupan semua sesuai dengan saja. Terima kasih Bapak, Bapak yang menyerahkan perpuluhan persembahan bentuk apapun dana sosial Kau kembalikan lipat komitmen hari-hari akan datang tetap memberi sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapak, berkati juga anak-anak yang mungkin ada yang sakit penyakit lemah tubuh, kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Kami percaya Tuhan Kau Allah sang penyembuh, Kau jamah setiap anak-anak Tuhan hidup segala sempurna. Terima kasih Bapak. Berkati juga mungkin ada yang bermasalah, berikan jawaban jalan keluar untuk mereka. Pilih satu persatu. Bangsa negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Jauhkan dari teroris, jauh bencana alam, jauh sakit penyakit virus apapun, jauhkan yang tidak berkenan Kau Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan wakilnya, pejabat tertinggi sampai terendah kabinet seluruh Indonesia agar bisa mengatur negara kami Indonesia aman, damai, sejahtera, adil, makmur, sentosa, selamat, cukup sana makan makan. Terima kasih Kudus, sebagai Kau lawat Tuhan, di mana-mana agar keamanan di mana-mana. Gereja bisa buka kembali leluasa untuk memuji menyembah Engkau, terutama Injil disampaikan di ujung-ujung kota se-Jawa Timur. Banyak jiwa menyelamatkan. Terima kasih Roh Kudus, Bapak. Kami juga mau mendengarkan sabda adalah kekuatan bagi kami. Sabda menuntun kami untuk melakukan kemauan Bapak. Tuntun kami selalu, kami tidak bisa berjalan sendirian. Sungguh Bapak ini harapan hanya kepada Engkau satu-satu Allah yang hebat. Terima kasih Bapak, berkati hamba yang Kau percaya secara khusus untuk menyampaikan isi hati Tuhan dari ujung rambut ke telapak kaki, semua kuasa dengan Roh sendiri. Agar apapun yang dibicarakan sesuai Roh sendiri, tambah bahkan hikmat marifat kepada kami Tuhan, bukan mampu untuk mendengar aja, mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami, agar benar-benar kami bisa belajar untuk melakukan semua kemauan pimpin kami selalu. Bapak awali pertengahan dengan kuasa Roh di dalam nama Yesus, bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pengumuman singkat saja bahwa besok hari Minggu latihan kur Mandarin tidak ada yang boleh absen ya. Jadi ini karena minggu pertama bulan November nanti libur. Jadi besok Minggu itu tolong tidak ada yang bolos ya, supaya bisa berlatih bersama-sama. Terus kemudian juga latihan choir untuk anak-anak muda-mudi yang akan mengiringi pujian di ibadah Natal juga berlangsung.
juga berlatih bersama-sama. Saya ingatkan juga, besok sore ada persekutuan anak muda-mudi, remaja, pemuda, mulai dari anak SD kelas 6 sampai SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswi, bahkan yang sudah bekerja tapi yang belum menikah, ya, bisa ikut bersama-sama. Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, punya buyut, ya, yang masuk kategori tadi didorong untuk bisa sama-sama bersekutu bersama-sama. Besok sore di rumah Saudara Daniel atau rumah Bapak Watak Ibu Fungsian, ya. Nanti kalau ada yang butuh jemputan di gereja, nanti ada mobil yang akan menjemput di gereja, ya. Puji Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Timotius Sugentana. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, puji Tuhan, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari-hari ini kita boleh lebih mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Saya ngomong demikian bukan saya menganggap saudara bukan orang percaya, tapi kenyataan kalau kita mau jujur, saudara. Ya, saya nggak nuduh, enggak, tetapi survei membuktikan banyak sering kita boleh rajin berbakti, boleh mengikuti jam-jam doa atau kegiatan-kegiatan kebaktian. Tetapi coba sampai di manakah engkau menyediakan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan? Coba renungkan, saudara. Kalau saudara mungkin belum terlibat pelayanan, mungkin saudara anggap biasa. Loh, saya ini bisa menyaksikan beberapa hamba Tuhan, biarpun dia bisa khotbah, tetapi kalau urusan firman Tuhan belum tentu baca tiap hari, saudara. Karena kami sering dalam pelayanan, lebih-lebih dalam pertemuan-pertemuan, kumpul bareng, dalam tidur bareng. Kenapa saya ingin singgung hal ini, saudara? Karena apa yang bisa kita sampaikan oleh hamba Tuhan dalam fasilidanya dengan hafal ayat-ayatnya, kan tidak jaminan kalau dia ngalamin dengan firman Tuhan. Dengan ilmu, pengetahuan, belajar bisa, saudara. Tetapi yang Tuhan cari itu bukan itu. Hidupmu jadi saksinya. Ini loh, saudara, hari-hari ini kenapa saya senantiasa pakai bahasa setelah melalui pandemi, Tuhan ingin ingatkan gerejanya. Karena sudah cukup lama kita ini sedang keliru jalan. Ya, kalau kita mau jujur, saudara, coba dalam kehidupan sehari-hari saudara bangun tidur, apa yang saudara cari dulu? Pilihan apa yang saudara lakukan? Ya, kan masing-masing pasti berbeda, saudara. Dan setelah itu, ya, kalau kita ngerjakan apa-apa, kan tanpa sadar sering kita kan kerjakan lebih-lebih kalau kita sebagai ibu rumah tangga mengerjakan rutinitas. Memang tidak salah, saudara, karena itu tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Tetapi dalam sisi lain, saudara, keterlibatan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari dilibatkan. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya masih berjumpa banyak anak Tuhan, hamba Tuhan masih khawatir, takut. Kan aneh, saudara. Loh, janganlah takut, janganlah khawatir, itu bukan pilihan, itu perintah yang harus kita laksanakan. Karena dikatakan janganlah. Kata-kata lah itu bukan pilihan, tetapi suatu keputusan yang saudara taati firman Tuhan. Jadi kalau kita aja dalam hal yang sederhana saja kita nggak pernah mau taat, bagaimana kita bisa taat kepada hal yang lebih besar lagi? Makanya kenapa firman Tuhan mengingatkan buat kita. Kita akan lihat terlebih dahulu aja dalam kitab Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Saya akan baca dari beberapa versi, ya.
Ya kalau saudara versinya terjemahan baru ya enggak apa-apa, bukan berarti beda, cuma terjemahannya beda tetapi isi artinya sama dengan pengertian sudut-sudut yang lain. Saya akan bacakan dari terjemahannya Indonesia Modern Bible, ya, dikatakan demikian. Sebab umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka telah meninggalkan aku. Satu, sebagai mata air kehidupan. Yang kedua, untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri, kolam yang bocor dan tidak dapat menampung air. Saya akan baca lagi dari versi bahasa Indonesia masa kini. Yang tadi dikatakan dua hal kejahatan, di sini dibacakan apa? Dikatakan dua macam dosa. Iya. Umatku melakukan dua macam dosa. Kalau tadi kejahatan disebut dosa. Yakobus 4:17 berkata, kalau engkau tahu itu baik dan engkau tidak lakukan, engkau berdosa. Baik aja nggak dikerjakan dosa, lebih-lebih kita berbuat jahat. Ya, terjemahan bahasa Mandarinnya lebih nggak enak soal perkara yang kecil, perkara yang fasik. Nah, tulisan itu dalam bahasa Mandarin kan atasnya A, bawahnya sin, hati. Nah, A-nya itu kan kosong, nggak ada salibnya. Tulisan itu. Jadi tandanya saudara, orang yang suka berbuat salah atau berbuat jahat atau berbuat dosa, pasti orang itu sedang tidak mau menyangkal diri dan tidak mau pikul salib. Makanya kenapa Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara, aku menangis karena banyak orang menjadi setru salib Kristus. Bukan musuhnya Kristus, tapi setru salib Kristus. Jadi dengan kata lain kan nggak mau nyangkal pikul salib. Makanya kenapa dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, ini salah satu ungkapan kalau saya bahasakannya, Yesus itu khawatir bila anak manusia datang ke atas bumi, masih adakah iman di atas bumi ini? Apakah orang Kristennya, orang percaya nggak ada? Bukan. Orang percayanya ada, tapi imannya kepada Tuhan Yesusnya itu mulai luntur. Kenapa? Kembali lagi dalam Matius 24 ayat 12, kasihnya mulai menjadi dingin atau tawar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kena gerus terus dengan kejadian. Karena kita tidak mau lakukan seperti pujian tadi, lebih dalam lagi. Kenapa perlu lebih dalam? Saya sempat buka di HP, ada renungan yang dimana hamba Tuhan ini dia sampaikan firman Tuhan. Di tengah-tengah firman Tuhan dia berbicara tentang dia tiap hari itu dia lewat suatu jalan yang dimana dia tahu ada suatu bangunan yang akan dibangun, ya, sampai dia berkata kepada istrinya, kita lewat hampir berapa bulan ya dilewat ini, kok bangunan itu kok nggak jadi terus. Sampai akhirnya istrinya berkata, ya mungkin dibawa kabur sama pemborongnya dan macam-macam. Tahu-taunya dapat berita dari temennya, kenapa bangunannya nggak jadi? Bukan nggak jadi, dia sedang membangun fondasinya. Lah kalau fondasinya cuma satu tingkat, nggak perlu lama-lama. Ya, hari apa ya? Saya bacanya itu kalau nggak salah hari Selasa, saudara. Hari Selasa saya baca. Ya tahu-tahunya ceritanya itu kenapa begitu lama sampai berbulan-bulan? Karena dia menjadi bangunan yang tinggi 382 meter ke atasnya, saudara. Makanya berbulan-bulan fondasi. Itu hari Selasa, saudara. Siangnya saya ini ditelepon, Pak, besok bisa nggak Pak
berdoa untuk tiang pancang ya di bangunan rumah ini di daerah Dharma Harapan. Dan akhirnya saya lihat, oh ya kosong besok, artinya hari Rabu, saudara. Saya datang, saya boleh berjumpa dengan keluarganya. Rumah ini sudah 40 tahun kami miliki. Ini orang tuanya berkata. Karena ingin ditingkat, jadi diratakan bangunannya, saudara. Dan kenapa begitu mendadak? Karena alat yang untuk pasang tiang pancang itu bisanya hari ini, kalau hari ini tanggal 25 hari Rebonya nggak mau dipakai, harus tunggu 2 minggu lagi. Karena alat itu digunakan, ada pesanan. Jadi waktu dia telepon kepada saya, ya bukan dari yang perlu, tapi karyawannya yang telepon kepada saya. Saya katakan saya kosong, saya siap, saya katakan. Jadi akhirnya saya datang hari Rabu paginya, saudara. Dan akhirnya saya tanya, mau di tiang pancang ini berapa lubang, saya tanya. Ya kurang lebih sekitar 60 lebih, dia katakan. Loh, berapa tingkat? 2 tingkat. Saya batin sekali Selasa baca berbulan-bulan kata 382 meter. Ini 69, saya katakan berapa lama? Ya kurang lebih seminggu, dia kata. Ya kepada pemborongnya itu. Jadi kita bisa melihat, saudara, kalau saudara nggak mau fondasi kepada Tuhan Yesusnya dengan benar, bagaimana iman rohani saudara bisa kokoh? Coba renungkan, saudara, dengan jujur. Selama ini yang engkau terima firman Tuhan senantiasa membawa kita kepada mendekatkan diri kepada rencana kehendak Tuhan, atau cuma hanya kegiatan-kegiatan rutinitas? Saudara dengar firman Tuhan, misalnya firman Tuhan itu kena kepada saudara atau saudara dikuatkan, itu belum terjadi apa-apa, saudara. Rohani saudara, iman saudara dikuatkan di saat saudara sedang ngadepin masalah, di saat saudara mengalami proses, di saat saudara mengalami benturan. Di situ baru kelihatan aslinya saudara benar-benar bersama dengan firman Tuhan atau tidak. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita sadar bahwa kita bukan kembali kepada kegiatan yang di belakang lagi seperti dulu-dulu, tapi kita mulai punya wawasan untuk ke depan. Kenapa di depan? Karena yang di depan itu masih banyak yang perlu kita urus. Kalau pakai bahasa Lukas 15, saudara, Yesus rela, gembala rela tinggalkan 99 untuk mencari yang satu. Saudara jangan anggap itu tugasnya gembala atau pendeta atau penginjil. Itu tugas kita semua. Nah, kalau kita tidak merasa menjadi tugas, 1 Korintus 3 ayat 9 kata kita ini kawan sekejap. Kalau namanya kawan sekejap, mitra, tungku, ya, coba renungkan. Umumnya namanya mitra itu sejajar atau atas bawah? Sejajar, toh. Nah sekarang kita potongan nggak ada, jahitan nggak ada, model nggak ada, kok jadi kawan sekerjaan? Itu bukan penghargaan begitu dahsyat, tapi kan nggak merasa, toh kita sebagai kawan sekerja Allah. Karena kita ada, oh sekerja itu yang sudah terlibat pelayanan di gereja. Nah, kita tidak mengatakan demikian. Kamu kawan sekerja. Jadi tandanya saudara kita ini kawan sekerjanya itu dia angkat derajat kita, disejajarkan. Yang tidak layak, yang dulunya pengkhianat, penjahat, ya, yang pokoknya bejat, kok diangkat. Makanya kenapa waktu Paulus berkata, saudara, aku ini lebih berdosa daripada yang lain. Karena dia rasakan bagaimana dulu waktu dia belum mengerti, dia menjadi pembunuh. Tapi setelah dia mengerti, dia rela ngalamin apapun. Makanya saudara, berkat yang dia alami nanti PR buat saudara 2 Korintus pasal 11. Di situ rentetan penderitaan-penderitaannya, saudara. Dan itu cuma hanya sebagian saja.
Jadi kalau kita bisa melihat, kenapa? Karena kita sudah terlalu lama diajari ikut Tuhan Yesus itu enak, ikut Tuhan Yesus itu lancar, ikut Tuhan Yesus seolah yang manis-manis sampai akhirnya kita lupa. Memang ujung-ujungnya bisa terjadi hal itu kalau kita mau diproses. Ya, saya nggak tahu lagu tadi pengarangnya siapa tentang Roh Kudus tadi. Yang jelas bukan kamu ya, bukan pengarangnya, bukan ya? bukan. Tetapi coba renungkan, saudara. Ya, sering kita tanpa sadar. Ya, saya bukan mau menyalahkan pemimpin pujian, bukan, enggak, saudara. Tetapi coba kita sering mau tidak mau, karena saya juga nggak tahu pengarangnya siapa, tapi umumnya sering banyak karangan-karangan lagu itu mengarangnya dari sudut keberadaan dirinya sendiri, bukan mengarang untuk mencocokkan dengan apa yang firman Tuhan mau. Lebih banyak menyocokkan dengan keberadaan diri sendiri yang mau. Makanya kata-katanya aku rindu. Nah, kita tahu rindu itu kan bahasa sinonimnya apa rindu? Kangen, ya kan? Nah, kalau kangen tuh dekat atau jauh? Jauh. Nah, kita kadang tidak tahukah kamu tubuhmu baik Roh Kudus kan Immanuel. Nah, kalau saudara kan paradoks, saudara, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh mungkin dengan nangis-nangis, aku rindu Tuhan dekat dalam hadiratmu tinggal dengan engkau. Nah, Tuhan Yesusnya yang bingung, saudara, dengar lagu gitu. Nah, kita katakan kita ini rumah Tuhan, rumah Roh Kudus, dan Roh Kudus nggak pernah keluyuran. Kita sekali-kali dikatakan, aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Jadi dalam hal ini kalau kita benar-benar menyadari kebenaran firman Tuhan, sampai di manakah kita membaca firman Tuhan? Lebih-lebih Yeremia. Kalau saya boleh katakan, ini nabi yang paling susah. Disuruh ngomong dari Tuhan, tapi yang membahayakan buat dirinya sendiri. Kan susah, coba kalau saudara. Makanya ada kitab ratapan. Kan Yeremia ini kan gambaran Bapa. Yesaya gambaran Yesus. Yeskiel gambaran Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan, Yesaya membahas tentang nubuatan tentang Tuhan Yesus begitu teliti sekali. Tetapi Yeskiel kan lebih banyak tentang fungsi Roh Kudus terus. Ya, maupun dalam Yeskiel 37, Yeskiel 47 senantiasa berbicara menubuatkannya kan tentang kuasa Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat dengan kata posisi Yeremia, tandanya sampai ada muncul kitab ratapan. Inilah berbicara Bapa itu sungguh-sungguh sedih lihat anak-anaknya tidak nangkat isi hatinya. Istilahnya tidak selaras. Ya, saya cukup kaget juga suatu saat buka-buka di HP, tahu-tahunya ini ada seorang, dia tidak mau disebut ustadz, dia tidak mau disebut kiai. Ya. Tetapi hebatnya, saudara, waktu dia menceritakan suatu ilustrasi persis apa yang firman Tuhan katakan. Jadi senantiasa dia berbicara yang sesungguhnya yang dari dalam keluar. Dia nyinggung tentang seorang orang kaya yang kaya raya, dan anaknya dididik di sekolah yang cukup mampu, yang dimana orang tuanya bisa membayar sampai akhirnya dia lulus kuliah. Dan waktu di wisuda, namanya orang kaya, dia ingin cerita minta ke hadiah, ya pasti orang tua pasti akan memberikan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Selesai lulus, tahu-tahunya bapaknya memberikan suatu kotak, nggak terlalu besar, diberikan kepada anaknya. Ini cerita karena dari kelompok Islam. Ya, tahu-tahunya waktu dia buka kotak itu kitab suci atau Al-Quran, saudara. Langsung dia lempar, dia banting, dia nyesal. Kenapa?
Karena dia cita-cita papa pasti sudah sediakan mobil mewah itu. Karena dia kalau kuliah itu melewatin jalan showroom mobil itu, dia suka cerita kepada papanya. Papanya senyum-senyum, pikirnya ini pasti keturutan. Tahu-taunya cuma kitab sucinya dia marah dan dia tinggalkan. Sampai akhirnya namanya orang pintar, dia dapat kerjaan, sampai dapat istri, sampai punya anak. Nah, nalurinya mulai timbul, ada keinginan untuk berjumpa. Sampai dia mau ngabarin, karena mungkin kotanya beda, dia ngabarin dia mau datang. Tapi belum sampai harinya datang, pas papanya meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang, saudara, dengan suasana pasti bukan sukacita, karena yang mau dijumpai sudah meninggal. Pikir dia mau kasih pesan, dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, saudara. Tapi sudah meninggal. Iseng dia masuk ke ruang kantor papanya. Apa yang terjadi? Benda yang dia banting di tempat itu nggak diusik, saudara, masih tetap di situ kitab sucinya dengan kotaknya. Akhirnya dia iseng buka di tengah-tengah buka lembaran, di situ ada surat mobil yang dimana dibeli oleh papanya buat anaknya. Maksud papanya ngasih kitab suci ini lebih penting daripada mobil. Tapi karena anaknya lebih ingat mobilnya, sehingga lihat kitab suci, harganya berapa sih saya juga bisa beli. Memang kitab suci mungkin nggak seberapa mahal, saudara, dibandingkan dengan mobil. Tetapi kalau saudara menggali dalam kebenaran firman Tuhan, pasti harta karun yang terpendam yang perlu kita gali. Sampai Yeremia, coba kita lihat ayat yang dimana dia hidupnya susah, tapi herannya Yeremia 15 ayat 16. Yeremia pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Ya, dikatakan apa, saudara? Aneh di sini ya, saya baca dari terjemahan baru aja. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Nah, kalau kata-kata menikmatinya itu sering kaitannya dengan apa, saudara? Makanan, ya tak? Dinikmat, ya. Makanya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Dan selanjutnya dikatakan, firman-Mu itu menjadi apa? Kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saudara baca Alkitab, bikin saudara ngantuk, bikin saudara sebel, atau cocok dengan Yeremia? Renungkan, saudara. Yang belum selesai. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Coba bayangin, dia nikmati firman Tuhan. Kenapa? Karena biarpun ayat ini kita baca mungkin seminggu atau sebulan kemudian waktu kita baca, kalau kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus jadi pengajar kita, saudara, akan dibukakan hal-hal yang baru. Ya, kenapa? Karena memang 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan urapan itu tetap ada padamu, pengajarannya benar dan tidak dusta. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27. Karena ayat itulah yang membawa saya sampai hari ini. Ya, saya nggak anti, nggak, cuma ini pengalaman yang saya. Tahun 77, ya, saya sempat mendaftarkan diri untuk sekolah Alkitab. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu ada pembubaran siswa-siswi. Ya, pikir saya sekalian saya beresin untuk periode selanjutnya saya masuk. Tapi waktu pembubaran siswa-siswi, karena teman saya yang mengarahkan saya itu, yang ngajak saya untuk saya ikutin. Jadi waktu siswa-siswi sebelum di wisuda, biasa mereka tampil dramanya.
Waktu itu menceritakan tentang Bahtera Nuh, tidak menyentuh dalam hati saya. Tetapi pas pembicaranya menyampaikan firman Tuhan tentang 2 Raja-Raja 7, tentang 4 kusta itu. Ya, kenapa kita kok makan terus di sini kok nggak cepat keluar? Mereka kan sedang dikepung Raja Israel sampai ibu makan anak atau makan kulit pohon dan macam-macam. Kalau sudah perhatikan dalam 2 Raja-Raja waktu bangsa Israel dikepung oleh musuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? 4 kusta ini langsung, kan orang kusta kan nggak boleh sembarangan, saudara. Tapi karena untuk ingat teman-temannya atau familinya itu yang dikepung itu, makanya dia ngabarin, saudara. Dan apa yang terjadi? Seolah-olah, loh kenapa kamu kok mau makan? Artinya sekolah itu mau makan kok, namun seperti masih banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Loh, saya sampai bertanya, Tuhan, saya ini baca Alkitab aja, Kejadian sampai Wahyu aja belum habis. Karena saya baru injek gereja itu tahun 75. Ya, setelah nikah Desember tanggal 18 tahun 74. Jadi karena istri saya orang Surabaya, gak tahu kota Bandung, saya dari Bandung. Ya, jadi akhirnya namanya pengantin baru, daripada nanti istrinya kesasar gak tahu jalan. Ya, akhirnya dari cintaku padamu, ya saya antar, saudara. Tapi tidak ada kepikiran untuk saya mau percaya. Sampai nggak enaknya berangkat gereja gegeran, turun kendaraan gegeran. Itu berkali-kali, saudara. Tetapi puji Tuhan, ya saya akhirnya sempat kenalan pas pembimbingnya yang senior itu bimbing saya di kaum muda. Akhirnya dia yaitu yang ngomong ke sekolah Alkitab itu. Dalam hati saya, mau apa sekolah Alkitab itu saya juga, saudara. Ya maklum, karena memang setiap kali namanya Pantekosta pasti buka sekolahnya sekolah kita Pantekosta. Ya, kalau Protestan ya Protestan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bisa mengarahkan saya. Baru saya ambil keputusan untuk mau melayani Tuhan, saudara. Ya, besoknya saya langsung pertama kali diajak ke Madura oleh yang bimbing saya. Gak lama pulang ke rumah lagi, berangkat lagi ke Jasinga, daerah Kabupaten Banten sana, Bogor sana. Ya, jadi daerah-daerah yang terpencil yang dimana saya nggak biasa, sampai salah satu menjadi kejengkelan buat saya, saudara, waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu saya dibawa obat. Sebelum minum obat saya berdoa dulu. Hamba Tuhan ini kata, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, buang obat itu. Dalam hati saya ini ya mangkal, saudara. Nah, kan Tuhan cuma bisa pakai obat, pikir saya. Tetapi suatu saat, saudara, di saat saya sedang diam, saya sedang seperti bicara sedih. Kamu kalau minum obat ini sembuh nggak? Dan selama ini yang saya tahu nggak sembuh, cuma nyegah aja. Karena saya ini gudang penyakit, saudara. Ya sakit mah, ya lever, ya jantung, ya saraf, ya darah tinggi, ya ambeien, ya amandel, ya terlambat keramas ketombe jalan terus. Nggak bisa pakai sepatu karena gatal terus kakinya. Itu sekujur tubuh, saudara. Sudah obat sinse, sudah belenger, obat dokter kalau minum 8-9 macam. Jadi waktu saya percaya, pikir saya percaya, saya doakan obatnya. Waktu saya diam, cuma seperti bicara sendiri, kalau kamu mau obat sembuh nggak? Ya buktinya ya nggak sembuh-sembuh ya, cuma yang nyegah gitu, saudara. Tapi firmanku berkata, bilurku telah menyembuhkan kamu gratis, mau pilih yang mana? Yang mau milih gratis. Tapi terus terang, saudara, kalau ada KKS saya sudah didoakan oleh hamba Tuhan sampai diuyak-uyak, sampai didorong-dorong semacam-macam. Tak pencet, ya saya masih sakit. Tetapi suatu saat waktu saya diam-diam, saudara, semuanya saya telat lambat, telat minum obat, kok ya enggak apa-apa. Yang tanpa disadari hilang sendiri, saudara. Jadi dalam hal ini memang Tuhan gak nyata, mungkin bisa nyata langsung bisa, itu namanya mukjizat. Tapi kalau kesembuhan kan proses, sehingga saya bisa nikmati, dan disitulah Tuhan mulai membimbing saya. Dan salah satunya melalui Ishak yuk gembala di sini. Ya, waktu itu pikir saya kebetulan 2 kali hari Rebo. Kalau dulu kalau saya tim besuk kan hari Rebo. Jadi saya di rumah sakit Darmo, saudara. Ya, ruang 36 kalau nggak salah yang masuk sebelah kanan itu.
2 kali didoakan, saudara. Saya ini sudah panas 42 kena tifus, saudara. Tapi pas karena Idul Fitri, saya udah dibolehkan pulang karena saya bisa berubah jalan. Loh, yang sama-sama tifus di situ yang lebih ringan nggak pulang, saudara. Tapi saya bisa pulang Senin. Dan ini biasa, manusia kan berkata, tepaan sembuh. Tapi setelah berjalannya waktu, saya mulai ingat-ingat, iya, itulah perkataan yang sudah Tuhan kerjakan oleh hambanya. Ya, cuma 2 kali, saudara. Doanya lebih-lebih, kalau Umisa doa kan nggak perlu panjang-panjang, saudara. Ya, singkat, padat, saudara, selesai. Ya. Dan itulah yang saya alami, gitu loh, saudara. Jadi saya bukan omong kosong. Jadi begitu juga pengalaman hidup inilah yang dimana Roh Kudus menuntun langkah kehidupan saya sampai saya harus pergi ke Cungpo menyeludupkan Alkitab. Yang dimana saya ini latar belakang seorang penakut, pengecut, tetapi harus menyeludupkan Alkitab. Tetapi ya puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dan saya masih sampai sekarang. Jadi kalau kita benar-benar mau mengalami secara pribadi dengan Tuhan, semuanya akan menjadi indah. Makanya ada 2 hal, karena waktu kan sudah singkat ini doa malam, tapi saya ingin ringkas, saudara. Yang pertama dikatakan kalau kita ini meninggalkan Tuhan, Alkitab tadi dikata kita ini sedang membelakangi Tuhan. Nah sekarang kita tahu kalau namanya membelakangi Tuhan, namanya kita kan tidak menganggap. Makanya kenapa firman Tuhan mengajar, berpalinglah kepadaku. Ya, Yesaya 45 katakan ayat 22. Jadi tandanya saudara, kita ini yang satu untuk kembali. Kenapa? Kalau kita yang pertama kita berpaling kepada Tuhan dengan benar, tujuannya apa? Enggak jauh-jauh lah dengan HP yang saudara miliki, update. Ya toh, dibaharui, ditingkatkan. Lah kalau saudara nggak mengalami pembaruan dalam hidupmu, bagaimana bisa ditingkatkan dalam pengenalan kepada Tuhan? Melalui keadaan sekarang hari-hari ini, seharusnya waktunya gereja sadar, bukan sibuk dengan ritual-ritualnya. Tetapi kegiatan selesai ini, saya bukan melarang saudara nggak boleh ikut doa malam, nggak boleh ikut kebaktian, bukan. Tapi setelah itu dapat apa setelah kita keluar ini, gitu loh saudara. Jangan jadi orang Kristen yang dulu cuma manasin bangku gereja terus. Enggak, sekarang ada action, gitu loh. Orang lebih ya, yang Tuhan inginkan keselarasan, senada, seirama. Kan itu kan berbicara musik juga. Jadi kalau kita ini nggak senada dengan Tuhan, nggak seirama dengan Tuhan, nggak selaras dengan Tuhan, bagaimana bisa kerja sama? Ya, maka itu hari-hari ini ya, ini ringkas saja sejarah gereja. Seharusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki gerakan Katolik. Apa Katolik itu? Jangkau banyak orang, makanya buka sekolahan, buka rumah sakit, buka percepat. Itu kan gerakan. Tapi sayang oleh pemimpin Katolik dijadikan monumen. Jadi agama Katolik mestinya itu movement. Supaya apa? Supaya mengalami gerakan yang selanjutnya disebut reformasi. Jadi bukan berbuat baik, bukan karena kasih kita bisa selamat, tetapi karena iman diselamatkan. Itu anugerah pemberian Tuhan. Nggak berhenti setelah percaya, kita nggak mati, masih hidup di dunia. Makanya perlu mengalami gerakan Pentakosta, perlu dibaptis Roh Kudus. Nggak cukup hanya dibaptis Roh Kudus bisa bahasa roh, menyembah dalam roh, tapi memanifestkan karunia-karunia roh yang kita kenal dengan karismatik. Makanya disebut gerakan. Dan sekarang saya percaya saat ini ada gerakan karakteristik, yaitu gerakan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita nggak mengikuti gerakan ini, hanya puas jadi agama Katolik, agama Protestan, agama Pentakosta, agama karismatik, saudara, kita nggak akan bisa masuk kepada yang Tuhan. Lebih-lebih sudah meninggalkan Tuhan, bangun kolam yang bocor, nggak bisa nampung air. Siapakah air? Kan tadi sudah kata, akulah sumber air hidup. Coba kalau sumber air hidup kalau disingkat jadi apa, saudara? Halo? Sumber air hidup kalau disingkat jadi apa?
Nggak tahu. Sah. Nah kalau sah itu benar atau enggak? Kan sumber air hidup kan sah toh. Yang sah itu yang datang dari sono, gitu saudara. Ya, makanya itu kalau kita benar-benar dapat sumber air hidup, saudara, bukan bocor, luber. Kan beda bocor sama luber, saudara. Kalau bocor tuh nggak bisa nikmati, kalau luber yang di dalamnya nikmati, yang kiri kanannya juga nikmati. Jadi karena Tuhan Yesus sumber hidup saudara dan saya, hidupmu akan jadi luber buat banyak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka diri untuk karya Roh Kudus terus lanjutkan, supaya apa yang menjadi kemauan-Mu, menjadi keserupaan atau sama seperti Yesus, menjadi mempelai wanita, menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi, supaya kepala ada tempatnya di atas tubuh, supaya itu boleh terrealisasi Tuhan. Sehingga kami tidak sibuk ngurusin hal-hal yang sementara, kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi biar kami sadar untuk mengerjakan proyek Tuhan yang masih terbengkelai, bukan karena Tuhan tidak bisa mengerjakannya sendiri, tetapi karena Engkau mau membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa buat jemaat Mandarin Anugerah, supaya mereka nangkap maksud Tuhan, sehingga apa yang sudah Engkau tanamkan sejak awal, lanjutkan terus Tuhan, supaya melalui wadah ini juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Yang lemah boleh menjadi kuat kembali, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, yang susah mendapat penghiburan Roh Kudus, yang punya persoalan menemukan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat banyak orang. Pakai kami semuanya tanpa kecuali Tuhan. Memberkati kami semua, biar kepulangan malam hari ini ada suatu wawasan pandangan yang baru yang merubah sikap hidup kami. Memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setuju sudah diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Melalui hamba-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah mitra daripada Tuhan, karena kami menjadi serupa dengan Tuhan. Engkau memberkati jemaat doa malam Mandarin Anugerah. Tuhan juga memberkati para pembicara yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati pengurus doa malam Mandarin. Kami bersyukur Bapak, karena di dalam doa Mandarin Anugerah mereka juga ada keluarga, dan Tuhan juga memberkati anak-anaknya. Tuhan memberkati menantunya, Tuhan juga memberkati cucu-cucunya. Apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil, sehingga pada malam hari ini karena kami pulang dengan sukacita, karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.